Pemberlakuan aturan larangan mudik Lebaran 2021, tren pergerakan kendaraan melalui tol Belmerah maupun Medan Tebing Tinggi mengalami penurunan yang signifikan. Sementara itu, ratusan kendaraan yang nekat mudik melintasi 4 pos pemeriksaan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dilakukan putar balik arah. Kita bergabung dengan rekan Dana Pangeribuan untuk informasi selengkapnya langsung dari gerbang tol Amplas Medan. Dana, bagaimana situasi di gerbang tol Amplas pada saat ini? Berapa persen penurunan jumlah kendaraan yang melintas di sana? Egan dan pemirsa, untuk pantauan kami langsung dari gerbang tol Medan Amplas, Sumatera Utara, terlihat grafik kendaraan baik yang masuk atau yang keluar dari gerbang tol Medan Amplas ini sendiri cukup lengang atau bahkan sangat lengang, tidak terjadinya antrian kendaraan baik di pintu masuk maupun di pintu keluar tol. Dan gerbang tol Medan Amplas ini sendiri menghubungkan sejumlah wilayah untuk memasuki kawasan kota Medan, yakni dari Belawan, Deli Serdang maupun Serdang Bedagai. Saat ini berdasarkan pantauan kami langsung di gerbang tol, untuk arus kendaraan yang memasuki gerbang tol Medan Amplas ini lebih banyak jika dibandingkan kendaraan yang keluar dari gerbang tol. Di mana untuk lajur memasuki kawasan gerbang tol ini dibuka sebanyak 6 lajur, normal seperti biasa. Sedangkan untuk jalur tol atau lajur tol keluar, ini dibuka hanya 3 lajur yang normalnya bisa dibuka 7 lajur saja. Dan bisa dilihat bahwa pergerakan kendaraan yang memasuki gerbang tol ini sendiri hanya berjumlah 3 hingga 6 kendaraan secara bergantian dalam satu waktu. Dan memang berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak PT Jasa Marga untuk ruas tol Belmerah dan juga Tebing Tinggi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan selama larangan mudik yang dimulai pada tanggal 6 Mei 2021 lalu, yakni mencapai lebih dari 50%. Di mana kepadatan terakhir terjadi ini hanya terjadi pada tanggal 5 Mei 2021 yang artinya sehari sebelum larangan mudik diberlakukan. Dan bisa dijumlahkan bahwa memang selama larangan mudik, pergerakan atau grafik kendaraan yang mengakses ruas tol Belmerah dan juga Medan Tebing Tinggi ini yang normalnya bisa mencapai lebih dari 10.000 kendaraan, namun kini hanya mencapai 3.000 hingga 5.000 kendaraan saja. Dan mobilisasi kendaraan yang melintasi ruas tol tersebut didominasi kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan distribusi barang. Turunnya grafik kendaraan yang melintasi ruas tol Belmerah maupun ruas tol Medan Amplas ini dinilai dikarenakan masifnya informasi mengenai larangan mudik dan juga efektifnya posko-posko penyekatan di jalur nasional yang menuju atau memasuki kawasan tol baik Belmerah maupun kawasan tol Medan Tebing Tinggi. Dan terkait dengan grafik yang menurun ini, berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari GM Teknik dan Operasi PT Jasa Marga Kuala Namu Tol dengan Roberto Tarigan selengkapnya. Jadi kenaikan lalin pada tanggal 5 Mei itu sebesar 50% lebih daripada lalin normal biasanya. Lalu kita lihat trennya kemudian di tanggal 6 sampai dengan saat ini terjadi penurunan lalin yang cukup signifikan hingga 50% lebih, Pak. Khususnya pada gerbang tol Tebing Tinggi yang biasanya untuk lalin normal pada saat weekend itu di angka 10.000 untuk gerbang tol Tebing Tinggi. Namun pada saat penyekatan periode pembatasan transportasi sekarang itu menurun menjadi sekitar 5.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Tebing Tinggi. Egan, diprediksi untuk peningkatan grafik kendaraan yang melintasi ruas tol Belmerah dan juga ruas tol Medan Tebing Tinggi ini akan terjadi pada tanggal 18 Mei 2021 atau usai larangan mudik 2021 selesai diberlakukan di wilayah Indonesia. Egan. Ya, lalu bagaimana pula penyekatan yang dilakukan di sana terkhusus di wilayah Deli Serdang? Egan, benar sekali, tidak hanya memantau di kawasan gerbang tol Medan Amplas, kami juga sejak kemarin malam telah memantau untuk pergerakan kendaraan yang melintasi jalur lintas seperti untuk wilayah Deli Serdang, di mana untuk wilayah Deli Serdang di bawah hukum Polresta Deli Serdang sendiri ada 4 posko yang disiagakan untuk mengantisipasi atau melakukan pemeriksaan dan penyekatan di kawasan perbatasan kabupaten kota di Deli Serdang, di mana memang Deli Serdang ini berdekatan atau berbatasan langsung dengan wilayah non aglomerasi, yakni wilayah Serdang Bedagai dan juga Simalungun. Dari pantauan kami di salah satu posko, yakni di posko Seiular Deli Serdang, terlihat memang terjadinya peningkatan kendaraan yang melintasi jalur lintas Deli Serdang menuju Serdang Bedagai. Berdasarkan data
yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polresta Deli Serdang, Kompol Sri Lestari Widodo, yang menyatakan bahwa untuk hari keempat larangan mudik tersebut pihaknya telah melakukan pemeriksaan lebih dari 200 kendaraan dan sedikitnya 80 hingga 110 kendaraan telah diperintahkan untuk putar balik arah dikarenakan tidak memiliki syarat untuk melakukan mobilisasi di luar wilayah non-aglomerasi. Dan dari 4 posko yang disiagakan di wilayah Deli Serdang, pihaknya telah melakukan putar balik arah sedikitnya terhadap 480 kendaraan dan 3 diantaranya adalah dilakukan penahanan atau penyitaan dikarenakan kendaraan tersebut atau angkutan tersebut tidak memiliki manifest perjalanan yang resmi atau dikategorikan dalam travel gelap. Dan memang untuk arus kendaraan di wilayah Deli Serdang sendiri, khususnya jalur lintas Deli Serdang menuju Kabupaten Deli Serdang Bedagai ini diprediksi akan meningkat pada hari ini hingga esok hari atau tepatnya H-1 Lebaran 2021. Demikian Egan yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Dana Pangaribuan langsung dari Sumatera Utara.